Dan perlu diketahui, semua amal ibadah melalui perantara malaikat Jibril kepada kita. Ibadah zakat malaikat Jibril yang turun dari langit mengabari Rasulullah. Ibadah puasa malaikat Jibril turun dari langit mengabari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ibadah sholat Rasulullah yang berangkat ke langit yang mengambilnya dari Allah dan dibawa oleh kepada kita. Hikmahnya apa? Karena sholat kadang-kala ditawar-tawar lagi. Mantawaka sholat al-fajr falaysa biwajhihi nur. Barang siapa yang meninggalkan sholat subuh maka tidak akan ada cahaya di wajahnya. Man taraka sholat zuhur falaysa fihi barakah. Barang siapa yang meninggalkan sholat zuhur maka tidak akan ada keberkahan di dalam dunia, di dalam hartanya. Baman taraka sholat al-asr falaysa bihi quwwah. Barang siapa yang sering meninggalkan sholat asar maka tubuhnya tidak akan memiliki kekuatan. Baman taraka sholat al-maghrib falaysa fi auladihi tamarah. Barang siapa yang meninggalkan sholat maghrib maka anak-anaknya kadang-kadang jadi orang besar. Baman taraka sholat al-isya falaysa fi naumihi rahah. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat isya maka tidak akan ada ketenangan dalam tidurnya. Jangan sampai pekerjaan yang membuat kita tidak sembahyang, tapi sembahyanglah. Sholat itu penting, sholat yang penting, bukan yang penting sholat. Paham kalimatnya? Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kamu mungkin melakukan sholat yang penting sholat, tapi mungkin yang sholat itu penting akan. Dan perlu diketahui, semua amal ibadah melalui perantara malaikat Jibril kepada kita. Ibadah zakat malaikat Jibril yang turun dari langit mengabari Rasulullah. Ibadah puasa malaikat Jibril turun dari langit mengabari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ibadah sholat Rasulullah yang berangkat ke langit yang mengambilnya dari Allah dan dibawa oleh kepada kita. Hikmahnya apa? Karena sholat kadang-kala ditawar-tawar lagi. Sholat kadang-kala ditawar. Puasa masih kalau ditawar, kemudian ini zaman puasa boleh. Puasa bagi orang yang sudah lanjut usianya yang tidak memungkinkan lagi untuk dia berpuasa maka diperbolehkan bagi orang tadi untuk membayar yang namanya fidyah, masih bisa ditawar. Zakat kalau tidak mampu kalau bisa mengeluarkan sedekah sal, haji bagi yang mampu, tapi sholat tidak ada alasan itu. Sudah kuat tetap sholat, apalagi laki-laki dingin masih ada yang namanya haid, kembali untuk dia dan dia sholat. Tapi laki-laki apa alasan yang tidak sholat? Kadang kau diri duduk, kadang kau duduk berapa, kadang kau berapa pakai isyarat, pakai mata, kadang kau lain sebagainya. Kadang kau nyaman sholat akan di sini. Tidak alasannya, tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat karena memang usaha Rasulullah untuk mendapatkan sholat tadi yang harus dilakukan. Rasulullah harus pergi dari kemana dirinya daripada melakukan perjalanan ke sholat berjihad. Karena amal-amal yang lain antara yang diketahui tapi sholat Rasulullah sendiri yang berarti. Sehingga dari itu keistimewaannya sholat ini yang harus dijaga. Sholat ini suami setiap tahun dia mengundang siapapun penceramahnya intinya sholat. Kemudian karena sholat percuma Islamnya. Sholat yang penting. As-sholat dengan din. Sholat adalah yang agama dan agama adalah agama din. Man hadana faqad hadana din. Barang siapa yang mendirikan sholat maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang mendirikan sholat maka dia telah menunjukkan agama wajah tidak menjadi. Siapa kita saat kita kena sembahyang? Rasulullah, semulia-mulia Rasulullah masih sembahyang. Semulia-mulia Rasulullah dan bahkan diyakini tidak memiliki dosa sekali. Yang disebut maksum terjaga, tidak memiliki dosa masih sembahyang. Kita yang sudah yakin banyak dosa masih salah saja sembahyang. Percuma itu sembahyang ada Rasul itu yang menyambat sembahyang orang harus bisa. Bukan sembahyang yang membuat kita kaya, tetapi sembahyang membuat kita tenang. Dan perlu dipahami, tenang itu kadang mau cari di mana-mana. Mantawaka sholat al-fajr falaysa biwajhihi nur. Barang siapa yang meninggalkan sholat subuh maka tidak akan ada cahaya di wajahnya. Biar pakai skincare dan gaya wajah beda cahayanya. Biar lihat orang-orang yang banyak sholat subuh di masjid, walaupun hilang tetap nyaman di mana.
Man taraka salat zuhur falaysa fi rizqihi barakah. Barang siapa yang meninggalkan salat zuhur maka tidak akan ada keberkahan di dalam dunia, di dalam hartanya. Dapat duit banyak lah kasar, tidak ada rasa. Karena apa? Terbiasa meninggalkan salat zuhur. Paman taraka salat al-asr falaysa fi jismihi quwwah. Barang siapa yang sering meninggalkan salat asar maka tubuhnya tidak akan memiliki kekuatan. Teman-teman garing. Paman taraka salat al-maghrib falaysa fi auladihi tamarah. Barang siapa yang meninggalkan salat maghrib maka anak-anaknya kadang-kadang jadi orang besar. Waliyadillah. Dan kita harapkan daripada setiap orang juga ialah memiliki anak yang bermanfaat. Tapi musuhkan anak yang bermanfaat. Jangan salahkan anak yang hati. Abah mamanya semua tidak ada. Tidak. Paman taraka salat al-isya falaysa fi naumihi rahah. Dan barang siapa yang meninggalkan salat isya maka tidak akan ada ketenangan dalam tidurnya. Mungkin berjaga itu. Mungkin berjaga itu turun menyampaikan untuk dijaga. Salat dijaga, dikerjakan. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan salat. Jangan sampai pekerjaan yang membuat kita tidak sembahyang, tapi sembahyanglah. Salat itu penting. Salat yang penting bukan yang penting salat. Paham kalimatnya? Salat itu penting, bukan yang penting salat. Kemudian melakukan salat yang penting salat, pasti menunda-nunda yang menyesal. Tapi kemudian menyangka salat itu penting akan mengedepankan salat daripada segala sesuatu.